Oke ya, Pak Yudi ya, kita buka ya. Ya. Oke, selamat malam guys, selamat malam rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi dalam pertemuan yang sangat dahsyat ini. Hari ini kita ketemu lagi dalam rangka mau share, mau mendengarkan tentang berita yang tentunya yang selalu ditunggu-tunggu bagi rekan-rekan di seluruh Indonesia. Anda yang masih dalam posisi chauffeur, Anda yang sudah menjadi PS, atau mungkin Anda sudah di posisi AM, apalagi Anda rekan-rekan senior-senior yang sudah jadi AT. Malam hari ini kita akan mendengarkan seperti apa sih peluang usaha yang sekarang ini coba kita dengarkan nanti dari orang yang luar biasa sekali, Pak Wahyudi ya. Beliau orangnya luar biasa sekali. Saat ini bisa kita bayangkan bagaimana posisi beliau seorang atlet trainer ya. Dalam jangka waktu hanya beberapa bulan beliau sudah bisa menjadi seorang AT dan beliau prestasinya di Fingo sudah gak bisa lagi ditayangkan lagi ya. Dan tim beliau sangat luar biasa di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri mancanegara. Sebentar lagi akan buka di Filipina Pak ya, di Brunei dan yang lain-lain. Jadi tim beliau ini sudah ada di mana-mana. Jadi jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan mendengarkan presentasi beliau. Peluang apa yang bisa saat ini kita gali, kita dengar dari beliau ini. Di saat masa pandemik ini, semua masih tetap semangat. Ya. Jadi mempersingkat waktu, nanti di akhir daripada sebuah permainan ini, presentasi hari ini, akan ada kita dengarkan nanti testimoni dari seorang ibu yang luar biasa. Ya. Beliau adalah seorang profesional yang dulunya adalah seorang sekelas director ya di sebuah perusahaan yang mungkin kita kenal luar biasa di sebuah marketing di Jakarta. Dan ada lagi orang yang luar biasa lagi namanya Pak Andy ya. Jadi ada dua rekan-rekan. Ada dua nanti testimoni yang akan memberikan kita share kenapa mereka bisa sukses, kenapa bisa mereka menjalankan Fingo ini dengan luar biasa. Tentunya kita ingin dengarkan kiat-kiatnya. Tetapi bagaimana kita mendengarkan lebih detail tentang peluang bisnis digital e-commerce ini, kita dengarkan. Dan jangan kemana-mana, Pak Wahyudi segera kupas tuntas kepada kita semuanya. Silakan Pak Yudi, salam dahsyat. Salam dahsyat Pak Pardede. Oke, siap. Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyudi ya, dari Solo, Jawa Tengah. Malam ini mewakili yang mengundang teman-teman semua untuk bisa sharing mengenai bisnis Fingo ya. Jadi, seperti judul yang tampak di muka ini ya, kita mau bagikan sebuah peluang bisnis yang luar biasa, bisnis digital e-commerce Fingo ya. Perkenalkan, saya perkenalkan dulu ini ya, tagline-nya Fingo, buy to save, share to earn, motonya ya. Dari motonya saja sudah moncer seperti ini, artinya belanja untuk berhemat, berbagi untuk menghasilkan. Jadi ini sudah kelihatan judulnya luar biasa ya. Peluang bisnis yang akan sangat luar biasa. Nah, nanti materi akan saya bawakan secara cepat saja ya, karena banyak sekali materinya, ada kurang lebih 40 slide ya. Oke, sebelum kita mulai training dimulai ya, kita fokuskan, ajak teman-teman di sekitar kanan kiri untuk fokus, tidak ngobrol dengan kanan kirinya, luangkan waktu, niatkan untuk menyambung silaturahmi seperti itu demi masa depan orang-orang yang kita cintai pastinya. Kemudian bersihkan pikiran negatif teman-teman semua yang baru, terutama barangkali baru dengar Fingo. Kalaupun sudah dengar Fingo pasti baru kulit luarnya saja, belum secara detailnya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita minta buangkan dulu pikiran-pikiran negatif, positive thinking dulu, kosongkan gelas, terima informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian niatkan untuk siap merubah masa depan menjadi lebih baik, jadikan tahun 2020 ini sebagai kebangkitan ekonomi kita semua ya.
Mari training ini kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Pertama-tama kita mau samakan persepsi dulu ya mengenai era percepatan finansial melalui dunia internet ya. Nah, di materi sebelumnya dengan Pak Adi Mahira itu yang minggu lalu teman-teman sudah sempat mendengar ya bahwa percepatan di ekonomi melalui internet sudah sangat banyak sekali buktinya. Saya sebutkan satu saja contoh ya. Kalau di sekarang ini teman-teman pasti sudah kenal pasti yang namanya Gojek ya. Gojek, kemudian Grab. Nah, perusahaan ini sekarang ini sedemikian cepat menghasilkan income meskipun tidak punya armada transportasi ya. Nah, sebaliknya Bluebird ketinggalan jauh ya. Nah, siapa yang tidak mengikuti perkembangan internet maka akan ketinggalan. Nah, akhirnya Bluebird ikut juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis digital tersebut untuk melangsungkan bisnisnya seperti itu ya. Kita sepakati dulu bahwa percepatan di dunia internet ini sedemikian luar biasa. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, perkembangan dari zaman ke zaman, percepatan income di dunia di berbagai sektor industri ya. Yang pertama ini adalah era industri ya, mobil Ford mencapai 10 triliun pertamanya. Jadi industri yang mencapai 10 triliun pertamanya itu dalam 25 tahun. Kemudian berikutnya itu era teknologi, Bill Gates mencapai 10 triliun pertamanya 12 tahun. Era informasi 8 tahun, Google ya. Kemudian era e-money, Bitcoin 5 tahun. Nah, kemudian era YouTube 4 tahun. Nah, yang akan kita bicarakan saat ini adalah era e-commerce ya. Era e-commerce ini adalah sektor industri yang paling cepat mendatangkan income. Jadi 10 triliun pertamanya di dunia e-commerce dicapai oleh Jeff Bezos ya. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan Jeff Bezos. Itu adalah pemilik Amazon ya. Nah, kemudian rekornya Amazon ini kemudian dipecah oleh Jack Ma, Alibaba ya. Menghasilkan 10 triliun pertamanya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Nah, ini perlu kita paparkan data dan fakta ini kaitannya dengan pemilihan sektor industri yang paling tepat. Pastinya kalau kita ingin berbisnis harus sesuai dengan passion kemudian percepatan income yang paling cepat seperti itu ya. Nah, pasti teman-teman pernah belanja di sini ya. Mereknya tidak usah saya sebutkan, teman-teman bisa lihat sendiri. Pasti pernah belanja di sini dan pertanyaannya adalah apa yang akan kita dapatkan kalau kita merekomendasikan teman-teman saudara kita semua di internet ataupun yang kita kenal untuk berbelanja di sini. Nah, pastinya secara finansial kita tidak dapat apa-apa ya. Nah, inilah nanti yang akan membedakan bisnis Vingo dengan yang sudah ada ini. Gitu ya. Nah, apa itu Vingo? Nah, Vingo adalah nanti pelopor marketplace e-commerce yang berbasis afiliasi pertama dan satu-satunya di dunia ya. Nah, affiliate jadi sebuah marketplace yang dipasarkan secara affiliate atau secara affiliate marketing ya, affiliate program. Nah, apa itu affiliate atau affiliate marketer adalah sebuah profesi yang kerjaannya adalah modalnya adalah link saja. Link, kita menjual produk dari produsen. Nah, bermodalkan link, kita sebarkan link tersebut ke online secara masif dengan ilmu tertentu, dengan digital marketing seperti itu. Nah, kemudian orang yang klik link tersebut dan memutuskan beli, nah kita dapat penghasilannya.
gitu ya. Halo kawan-kawan, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan saya menawarkan kepada Anda sebuah profesi yang pertama, ya, bisa dilakukan di mana saja, ya, dan pastinya kapan saja, dan tanpa stop, ya, alias tanpa harus nyetop, tanpa harus kirim-kirim, tanpa kirim, ya, tanpa produksi sendiri, ayo loh, tanpa produksi sendiri, ya, komisinya besar, dikerjakan di rumah, modal HP dan laptop, bahkan potensi penghasilannya bisa sampai ke angka puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Pertanyaannya adalah apakah Anda mau? Jika jawaban Anda mau, maka ini menjadi kabar baik bagi Anda. Profesi tersebut adalah dinamakan dengan yang namanya affiliate marketing atau affiliate marketer sebutannya. Apa itu affiliate? Affiliate adalah sebuah bisnis model yang memang tugas kita hanyalah menjual produk dari vendornya ataupun dari produsen, dan modalnya adalah hanya sekedar link affiliate doang, link saja. Anda ambil linknya, Anda sebarkan di online secara masif, tentu dengan ilmu tertentu. Maka ketika orang yang klik beli, maka orang tersebut, ya, akan secara tidak langsung memberikan komisi pada Anda. Komisinya berapa? Tergantung produk yang dijual dan ditawarkan. Dan ini menjadi sangat menarik. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah misi Fingo, menghadirkan sebuah toko online yang akan menjadi idaman masyarakat Indonesia. Seperti apa gitu ya. Nah, saya sebut ini Magic 9 ya, 9 angka keberuntungan. Nah, nomor 1, menggunakan marketplace, aplikasi marketplace yang canggih. Jadi toko online bukan toko online biasa ya, tapi skala marketplace. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 2, kapasitas produknya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Kemudian nomor 3, produknya eksklusif dari pabrik, pemilik brand langsung. Kemudian harganya murah, sangat bersaing karena langsung dari pabrik ya. Kemudian tanpa perlu stok, tanpa packing, kemudian marketnya global, internasional ya. Jadi nomor 7 ini maksudnya sudah disediakan customer service ya. Kemudian profitnya besar, bisa per bulan puluhan, ratusan, bahkan miliaran nanti potensinya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita membangun sebuah toko online dengan memiliki kriteria 9 ini, berapa biaya yang perlu kita keluarkan seperti itu untuk membangun atau beli aplikasinya saja, aplikasi skala marketplace seperti itu ya. Puluhan juta cukup, ratusan juta, bahkan miliaran mungkin ya. Nah, itu betul kalau kita membangun toko online itu sendiri ya, dengan modal sendiri, bangun sendiri, pastinya modalnya akan sangat besar. Nah, karena di balik aplikasi ini pastinya Fingo sudah membayar yang namanya IT developer, itu bisa puluhan, ratusan ya, yang dibayar tiap bulan untuk mengembangkan maintenance aplikasinya. Inilah revolusi toko online yang akan dihadirkan Fingo. Jadi zaman sekarang, zaman now, kita kalau ingin mempunyai sebuah toko online yang berkelas skala marketplace, tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang puluhan juta, ratusan, miliaran, bahkan tidak sampai juta. Nanti kita akan paparkan bahwa kita bisa mempunyai toko online seperti ini bahkan tanpa modal sama sekali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, inilah revolusi toko online yang akan dihadirkan oleh Fingo ya. Ini akan mengubah
peta toko online e-commerce yang yang ada di Indonesia dan di ASEAN nanti ya. Nah, perbedaannya Fingo konsepnya adalah afiliasi ya, tadi sudah disebutkan. Nah, afiliasi ini artinya berbagi, berafiliasi dengan satu dengan yang lain, atau secara disebut social e-commerce konsep seperti itu. Mekanismenya kita sebut auto reseller. Nah, kalau yang sudah ada, yang sudah lalu-lalu, kita sebut tradisional e-commerce ya, karena sudah sedikit ketinggalan dengan Fingo nanti. Nah, kita sebut mekanismenya adalah manual reseller. Kita kupas satu persatu perbedaan antara konsep social e-commerce dengan tradisional e-commerce ya. Oke, yang pertama, pastinya dari sisi konsep bisnisnya itu Fingo bisa berbagi produk melalui link referral. Nah, link referral ini yang bisa menjalar ke sosmed secara masif gitu, kemudian bisa menghasilkan jangka panjang. Nah, kalau di e-commerce yang lain itu masih menggunakan, ya tidak ada link referral yang menyediakan income jangka panjang. Oke lah, ada beberapa marketplace yang memberikan kode referral. Kode referral itu one time saja dan sifatnya hanya voucher belanja gitu ya. Kalau di Fingo, long term bisa menghasilkan terus berupa duit yang bisa dicairkan ke rekening kita masing-masing. Itu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dari sisi produk. Dari sisi produk, di Fingo nanti eksklusif dari produsen ya, otomatis barangnya baru, orisinil, no KW, tidak ada imitasi. Kalau di tempat lain, ya bisa orisinil, bisa juga bekas, bisa imitasi gitu kan, dan lain-lain ya, yang berbagai macam kualitas pastinya ya. Kemudian dari sisi harga, kalau dari sisi harga, yang pastinya harganya murah, satu produk, satu produsen, satu harga. Jadi kita sebagai konsumen nanti juga enak milih mau belanjanya, tidak pusing dengan berbagai macam harga. Nah, kalau di tempat lain harganya bervariasi ya, karena yang jualan di situ banyak, kita jualan di situ pun bisa. Mengupload produk-produk Fingo juga bisa. Nah, kemudian yang keempat, tidak butuh stok kita ya, selaku bisnis owner itu kita tidak butuh stok, tidak perlu packing sendiri, tidak perlu kirim-kirim ya. Kalau di tempat lain pastinya merchant harus nyetok kalau mau ikut dalam bisnisnya gitu ya. Kemudian harus packing sendiri, kemudian kirim sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah secara pelayanan, after sales-nya. Disediakan professional customer service langsung dari prinsipalnya. Kalau di Fingo ya. Kalau di tempat lain pelayanannya atau after service-nya ya otomatis yang punya merchant masing-masing ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita berbisnis, pastinya kita harus juga tahu latar belakang company profile-nya gitu ya. Ini adalah profil Fingo internasional. CEO-nya adalah latar belakangnya berpengalaman sebagai mantan top eksekutif Alibaba. Beliau ini adalah anak asuhnya Jack Ma. Selama 13 tahun mengabdi di Alibaba dan membesarkan Alibaba hingga besar, hingga sukses, hingga saat ini. Nah, kantor pusat Fingo saat ini di Guangzhou, Cina, gitu ya. Kemudian di ASEAN masih terpusat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, Malaysia adalah negara pertama yang buka Fingo, kemudian nomor 2 Singapura, kemudian Thailand Januari 2020. Nah, sebentar lagi akan segera dibuka di Indonesia. Nah,
bagaimana legalitasnya? Nah, ini adalah legalitas Fingo Malaysia, sudah resmi terdaftar di pemerintahan Malaysia sana, pastinya bisa dicek juga di sana di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ya. Ada website resminya juga. Nah, ini Certificate of Corporation of Private Company sebagai perusahaan yang sudah terdaftar di Malaysia. Nah, sudah resmi di Malaysia. Nah, pertanyaannya bagaimana di Indonesia? Ini pasti banyak yang bertanya ya. Nah, ini di Indonesia. Nah, secara legalitas di Indonesia, Fingo sudah resmi terdaftar di Dirjen Haki. Hak patennya sudah dikantongi, sudah resmi sebagai salah satu brand e-commerce di Indonesia. Nah, secara legalitas juga sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, sekarang masih proses ya, pastinya tinggal menunggu rilis saja. Kita mohon bersabar. Yang pasti sudah on the way ya. Oke. Ini adalah sumber pendanaan Fingo e-commerce dari Cusin Capital ya. Cusin Capital adalah perusahaan penyedia platform internet juga yang menyuntik dana di Alibaba juga ya. Nah, sekarang menyuntik dana juga di Fingo. Nah, Fingo sudah menerima kurang lebih 1 juta yuan dari Cusin Capital atau setara dengan 225 miliar rupiah untuk proses launching di ASEAN, termasuk di Indonesia, gitu ya. Ini baru tahap pertama ya. Nanti pasti ada tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini adalah Jackie, CEO dan penggagas Fingo kita saat menghadiri persidangan tahunan di Cusin Capital. Nah, selain itu Fingo juga disokong kuat oleh SoftBank ya. SoftBank adalah perusahaan yang dulu menginjek Alibaba juga ya, yang membesarkan Alibaba hingga sekarang. Jadi backingnya udah pasti luar biasa di belakang Fingo ini. Dari sisi manajemen, foundernya oke, kemudian permodalan oke. Jadi luar biasa lah pokoknya. Nah, ini adalah gudang distribusi Fingo. Nah, gudang distribusi Fingo, teman-teman bisa lihat di sini ya proses pengepakan barang gitu ya, pengepakan barang, gudang demikian besar luar biasa. Nah, kita sebagai agen afiliasi nantinya akan setara dengan bisnis sebagai bisnis owner sebuah e-hypermart gitu ya. Karena kenapa e-hypermart kita sebut? Jadi di aplikasi pastinya ketika kita buka gitu kan. Tagline-nya Your Modern Living e-Hypermart ya. E-Hypermart itu adalah ya teman-teman kalau ke hypermart yang secara offline sekarang pastinya konsepnya jualan segala sesuatu ya, kebutuhan harian hingga gaya hidup ada. Sell everything under one roof. Nah, sama dengan Fingo. Fingo ini sell everything under one platform e-commerce ya, dalam satu aplikasi toko online seperti itu. Nah, kelebihannya pastinya kita tidak perlu kirim-kirim karena kirim-kirim packing-packing sudah ada bagian sendiri dari prinsipalnya Fingo. Nah, ini adalah kelebihan bisnis Fingo yang tidak ada di bisnis-bisnis yang lain ya. Yang pertama pastinya harga produk murah, nanti kita bisa lihat juga ya beberapa contohnya. Nah, produk-produk murah ini pastinya akan jadi incaran masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian nomor 2, komisinya besar ya, komisinya besar. 25 sampai dengan 65% ini maksudnya komisi afiliasi ya, komisi pengembangan bisnis, pengembangan usaha, buka cabang toko. Nah, di luar itu nanti ada yang namanya komisi belanja ya, nanti kita kupas tuntas belakang. Nah, kemudian simple
sistemnya simple. Nah, orang gaptek pun bisa, simple sekali. Yang penting bisa mengoperasikan Android. Nah, kemudian cara kerjanya mudah. Copy paste, sebar link, linknya bisa diambil dari mana? Di aplikasi, di materi-materi promo yang biasa disediakan oleh website, support system ya, sudah banyak sekali. Nanti pasti oleh leader-leader affiliate akan dibekali secara komplit ya. Bisa diambil juga dari grup-grup Facebook, Telegram yang langsung dari Fingo Malaysianya. Kita bisa terkoneksi di grup-grup Telegram, WA resmi. Bisa join grup lewat aplikasi juga, bisa akses semua materi promo di sana. Kemudian masa depan terpanjang ya, masa depan e-commerce ini pastinya ya selama pandemi corona dan seterusnya adalah sebuah bisnis yang diprediksi ya bakal booming nomor 1 e-commerce, karena selama pandemi corona anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek semua belajar online. Semua mengenal online. Nah, selama satu bulan mungkin agak kaku. Ini sudah jalan 2 bulan, mau 3 bulan. Nah, sudah akan datang yang namanya new normal. Jadi new normal ini normal baru. Jadi semua akan terbiasa dengan online ya. Ibarat kalau tukang cukur pun kalau bisa di online akan di online kan ya. Oke. Kemudian passive income terbesar. Jadi Fingo menyediakan income yang besar ketika kita sudah punya shopper yang download dari link referral kita, mereka belanja bulanan, kita dapat, bayangkan, minimal 10%. Nah, ada jenjang-jenjangnya, nanti kita bahas. Oke, ada Fingo jauh lebih murah, kenapa? Gitu kan? Nah, oke, yang pertama pastinya di Fingo nanti tidak ada periklanan ya, tidak ada iklan di televisi, bayar artis, kemudian tidak ada baliho ya dari yang disediakan oleh prinsipal langsung, tidak ada. Kemudian tidak pakai distributor, tidak pakai wholesaler. Jadi konsepnya adalah memutus rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi yang panjang, kemudian biaya marketing ini dipangkas, diberikan ke kita, dibagi hasilkan ke kita sebagai pembelanja, sebagai mitra Fingo. Nah, pembelanja ini nanti ada 2. Pembelanja pelanggan biasa bersama pelanggan pembelanja yang punya hak bisnis afiliasi. Nah, yang kita bicarakan malam ini ya. Oke, kita lihat buktinya apa Fingo lebih murah. Nanti ini kita cuma berikan beberapa contoh saja. Karena banyak sekali teman-teman nanti bisa bandingkan sendiri ya. Ini contoh produk Fingo. Nah, 148 ini produk ini perbandingannya sudah kita ambil yang apple to apple ya. Perbandingannya apple to apple artinya apa? Produknya sama, brandnya sama, produsennya sama, di negara yang sama pula. Sama Malaysia. Kenapa harus di negara yang sama? Karena kalau beda negara sudah beda aturan perpajakan. Nah, ini sudah sama-sama Malaysia. Jadi sudah fair ya perbandingannya. Nah, ini 148 di Fingo, kemudian di yang lain ini tidak usah saya sebutkan mereknya. 200. Yang kanan ini 299 dibanding 599. Bedanya bisa sampai 50% ya dengan marketplace yang lain ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya ciri khasnya Fingo, ciri khas Fingo di bawah produk itu ada harga, di bawah harga ada nama, kemudian ada menu namanya share to earn. Nah, share to earn itu sebuah iklan yang diberikan di aplikasi ya. Ketika kita klik share itu dari produk itu, jadi kita bisa share itu lewat produk. Setiap produk sudah disediakan menu share-nya. Ketika kita klik share ke sosmed secara online, otomatis link itu sudah nempel dengan referral kita. Ketika ada orang yang klik, beli, download, otomatis dia akan jadi shopper kita. Akan jadi pelanggan kita selamanya, selama dia belanja pakai link itu. Ya. Akan secara terus-menerus menghasilkan uang buat kita. Nah, itulah
mekanisme auto reseller yang tadi kita sebut di muka ya. Jadi auto reseller ya, kerjaan kita juga nge-share link saja sebanyak-banyaknya di internet. Nah, ini contoh lagi. Jam tangan Rp58 dibanding 135. Bisa 50% lebih ya. Lanjut lagi, ini juga 199 dibanding 298. Kemudian 117 dibanding 49 ya. Oke, itu tadi contoh-contoh perbandingan dan yang lain. Nah, kemudian mekanisme belanja grosir ya. Di Givingo ini ada mekanisme belanja grosir, belanja secara grup. Nah, teman-teman bisa lihat produk-produk semacam ini. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan harga Rp1 saja. Rp1 kalau dikurskan sekarang kurang lebih 3.400 ya. Bisa dibayangkan produk-produk seperti ini kalau toko-toko di Indonesia jualnya bisa 10.000, 15.000 hingga 20.000. Jadi kita bisa kulaan belanja secara grosir di Vingo. Jadi konsepnya seperti impor langsung dari produsennya. Nah, oke, saya analogikan kayak gini. Teman-teman pastinya pernah lihat iklan di Facebook mengenai workshop impor produk dari Cina ya. Nah, basic ilmu dasar impor yang diajarkan itu saya sendiri kebetulan pernah ikut ya. Jadi kita disuruh masuk ke halaman www.alibaba.com ya. Lagi-lagi ya, ke alibaba.com. Di situ kita bisa melihat puluhan ribu produk. Kemudian dari produk itu kita bisa klik, kemudian terhubung ke pemilik pabriknya. Kita langsung bisa berkomunikasi dengan pemilik pabriknya. Jadi komunikasinya lewat WeChat ya, bahasa nasional mereka komunikasinya mereka WeChat. Kalau kita kan WhatsApp ya. Bisa berkomunikasi chat-chatan, kemudian bisa telepon. Nah, lebih expand lagi bisa dilanjutkan kunjungan ke Cina. Nah, kunjungan ke Cina ini biasanya sudah diatur oleh panitia workshop ya. Panitia workshop. Nah, misalnya di Cina ketemu dengan pabriknya, lihat-lihat produk, negosiasi harga, kemudian diatur impor secara berjamaah, satu kontainer tapi yang melakukan banyak, sehingga satu orang bisa satu koli saja. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu, impor produk dari Cina, dari luar negeri. Nah, dengan adanya Vingo ini, nanti akan sedikit menggeser fenomena itu ya. Jadi, kita bisa beli produk di Vingo itu secara grup, itu sudah seperti impor langsung dari produsennya, karena produknya udah langsung dibawa ke sini oleh Vingo, gudangnya nanti di Indonesia. Nah, ini contoh-contoh yang lain, ini cuma beberapa saja saya tampilkan ya. Rp1 bayangkan ya, bisa kita jual kalau kita buka toko 10.000, 15.000, untungnya udah luar biasa. Nah, kita bisa jadi profesi supplier juga ke nyuplai ke toko-toko seperti itu ya, jadi perusahaan distribusi. Bisa peluang yang cukup menjanjikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dua status di Vingo, ada dua status kemitraan di Vingo. Yang pertama adalah shopper, pembelanja. Nah, yang kedua adalah prefer shopper atau agen afiliasi. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas sebagai agen afiliasi. Nah, kita mulai dari kanan dulu ya. Seorang PS atau agen afiliasi syaratnya cukup mudah, cukup gampang, tidak perlu puluhan juta, bahkan tidak sampai juta tadi ya. Nah, cukup dengan belanja produk gift pack senilai Rp199 atau 700.000 kurs sekarang ya. Nilainya itu naik bisa turun berdasarkan pergerakan kurs ringgit terhadap rupiah. Nah, kemudian Rp229 atau senilai 800.000 kalau saat ini ya. Kemudian ditambah ongkir dari Malaysia ke Indonesia 100.000. Nah, kita keluar 700.000 plus ongkir 100.000, 800.000, kita dapat apa? Pertama, dapat produk gift pack-nya senilai 199 Rm juga atau 700.000. Dapat voucher belanja 199 Rm juga. 700.000. Masa berlakunya 6 bulan vouchernya ini. Kenapa vouchernya ini masa berlakunya 6 bulan? Karena voucher ini kita berikan khusus kepada
agen afiliasi yang memang penjaringannya utamanya sebelum launching, selama pre-launching. Nah, pre-launching ini kurang lebih persiapannya 6 bulan ya. Oke, kemudian lagi status business owner Fingo. Kita akan dibekali dengan link referral. Nah, hak bisnis ini berlaku internasional, permanen ya, bisa mengafiliasi shopper dan agen afiliasi yang lain. Nah, dan bisa diwariskan pastinya ya. Kemudian potensi income 10 omset belanja grup, kemudian jenjang karir bisnis hingga AM dan AT. Nah, ini berlaku utamanya sebelum dan sesudah launching ya, tapi utamanya ya sebelum launching. Karena kalau sudah launching nanti udah kebanyakan tinggal shopper nanti. Oke. Nah, yang kedua adalah shopper. Nah, shopper ini adalah siapa saja yang mendownload aplikasi Fingo lewat link referral seorang agen afiliasi. Kemudian dapat welcome bonus voucher senilai Rp5 atau 17.500. Ya. Bisa dibayangkan kita sebagai pemilik toko online kalau mau berpromosi di internet menyebar link itu modalnya sudah disediakan oleh Fingo. Modalnya berapa? Rp5, 17.000 voucher belanja. Jadi bahasa kita itu cukup sederhana, dapatkan voucher belanja senilai 17.500, bisa belanja harga murah di aplikasi Fingo. Nah, udah cukup menarik bahasanya untuk semua khalayak di internet untuk mendownload aplikasi tersebut atau link tersebut ya. Kemudian shopper bisa belanja puluhan ribu produk secara grosir ya. Bisa belanja reguler. Nah, ini bisanya nanti setelah launching di Indonesia. Kalau saat ini masih masa pre-launching, jadi masih berlaku yang kanan ini, prefer shopper. Jadi pembelanjaan pertama saja untuk upgrade menjadi PS atau agen afiliasi. Kalau mau belanja reguler nanti tunggu launching. Oke. Jenjang karir atau jabatan di Fingo. Nah, oke. Ini yang menarik ya. Jadi seorang PS bisa naik jabatannya, levelnya menjadi affiliate marketer atau affiliate trainer dengan kualifikasi seperti ini. Kalau AM itu kita sudah punya 30 PS secara grup, minimalnya 10 direct. 10 direct itu maksudnya dari sponsor kita langsung yang download dari link referral kita langsung. Nah, 20-nya itu boleh secara kedalaman, secara yang indirect ya, tidak langsung. Jadi karena 10 yang direct ini bisa mengafiliasi juga yang lain. Nah, 20 orang ini bisa dari 10 orang ini. Nah, kemudian AT ini posisi tertinggi ya. Apabila sudah memenuhi kualifikasi 8 AM. Nah, 8 AM ini minimalnya 3 AM direct. Nah, direct itu maksudnya dari sponsor langsung, lahir dari 10 PS tadi yang di direct. Nah, kemudian 5 AM indirect atau dari tim. Nah, 5 ini boleh bisa direct juga. Jadi 8-8-nya boleh kalau mau direct semua. Itu juga makin bagus, makin gede duitnya. Nah, kemudian secara total grup itu ada 500. 500 termasuk kita dihitung ya. Nah, ini adalah jenjang-jenjang karir di Fingo. Nah, PS, AM, AT ini yang membedakan nanti adalah budget income-nya, budget bagi hasilnya, budget komisi referralnya. Jadi affiliate ini adalah bahasa digital marketing. Kalau analogi sederhananya adalah kalau kita jual beli tanah, kalau bahasa offline-nya adalah maklar. Jadi kalau kita jual beli tanah itu biasanya maklarnya lebih dari satu, bisa banyak. Nah, bagi hasilnya atau komisinya itu berdasarkan kontribusi. Biasanya sudah dibagi berdasarkan kontribusi. Yang paling dekat dengan pembeli langsung biasanya lebih besar. Nah, sama persis dengan Fingo. Hanya di Fingo sudah dilakukan by system ya, sudah tersistem dengan digital marketing. Oke. Nah, ini detailnya 3 jenis
income di Vingo. Di Vingo ini ada mengenal 3 income ya. Yang pertama referral fee. Referral fee ini adalah fee pengembangan bisnis. Fee kita mengafiliasi PS atau agen afiliasi yang lain. Fee kita buka toko cabang. Yang kedua adalah cashback fee. Fee ini berasal dari omset belanja grup. Grup kita belanja, kita dapat. Nah, yang ketiga adalah training insentif atau leadership reward. Nah, ini khusus bagi AM dan AT yang sudah berprestasi melahirkan AM dan AT juga, gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama referral fee. Referral fee, kalau kita PS gitu ya, kemudian mengafiliasi PS, perusahaan ngasih budget Rp50 atau 25% ya. Kalau dirupiahkan sekitar 175. Bisa naik, bisa turun ya, tergantung pergerakan kurs ringgit Malaysia. Nah, kalau seorang AM mengafiliasi PS, punya budget referral fee Rp100 atau setara dengan 350.000 atau 50%. Nah, ini terbagi atas 2, referral fee-nya Rp50. Kemudian di aplikasi nanti masuknya notifikasinya centing kayak gitu, training allowance atau training insentif sebesar Rp50. Nah, yang selanjutnya adalah AT. Nah, kalau AT mengafiliasi PS, budget yang dikasih perusahaan itu paling gede ya, Rp135 atau 472.565%. Ini terdiri atas referral fee-nya Rp50, kemudian training allowance-nya Rp85 atau 297. Yang kedua adalah cashback fee ya. Cashback fee. Cashback fee ini yang berasal dari pembelanjaan grup. Kalau PS nyebar link kemudian banyak shopper yang mendownload. Nah, shopper belanja dapat si PS ini dapat 10% dari transaksi shopper, dari belanjanya shopper. Kalau AM nyebar link di-download oleh shopper, nah shoppernya belanja dapat cashback fee itu 14% dari shopper directnya AM. Jadi kalau dari link referral directnya AM. Nah, pasti AM ini kan punya pasukan yang namanya PS gitu ya. Kemudian dapat cashback fee 4% dari belanja PS ya. Kalau PS di bawahnya belanja, kemudian shopper di bawahnya PS itu belanja, si AM ini dapat selisihnya 4%. Kenapa 4%? Karena 10%-nya haknya si PS gitu ya. Sudah dibagi-bagi berdasarkan porsi. Nah, kemudian kalau AT nyebar link kemudian dapat shoppernya transaksi, dapat budget cashback fee-nya paling besar 15,6% ya. 15,6% dari belanja grup shopper direct ya. Kemudian dapat 5,6% dari belanja PS. Jadi kalau PS di bawahnya belanja dapat 5,6%. Sama shopper di bawah PS tersebut belanja dapat 5,6%. Kemudian cashback fee 1,6% dari transaksi belanja AM dan shopper yang ada di bawah AM tersebut. Gitu ya. Pembagiannya sudah tersistem sedemikian rupa, cukup mudah dipahami. Yang ketiga adalah training insentif. Pastinya ini khusus buat AM dan AT ya nanti ya, kalau sudah mempunyai AM juga, AT yang sudah mempunyai AT juga. Kalau AM mempunyai pasukan AM dapat 0,8% dari omset belanja grupnya AM tersebut. Kemudian AT dapat 0,32 dari omset grup AT yang di bawahnya persis. Oke, nah ini adalah sebenarnya detailnya seperti ini. Nah, kalau referral fee, PS, afiliasi new PS, PO total yang dikeluarkan perusahaan sebenarnya Rp155.
atau sekitar 542 atau 77%. Nah, payout ini dibagikan kepada siapa? Kepada Anda sebagai PS yang mengafiliasi New PS, itu Rp50. Kemudian kepada leader AM1 di atas Anda, Rp50. Kemudian leader AM2 di atas Anda, Rp10, gitu ya. Kemudian leader AT1 itu Rp35, AT2-nya Rp10 ya. Semoga mudah dipahami ya ini ya. Bagannya cukup sederhana sebenarnya. Nah, ini komisi yang disediakan oleh perusahaan untuk kita mengembangkan bisnis toko online untuk buka cabang. Jadi dari Rp199 itu alokasi untuk kickback itu kurang lebih cuma 23%. Jadi perusahaan tidak ngambil untung dari PS yang bergabung. Jadi ini perusahaan investasi dulu. Bahkan perusahaan ngasih voucher juga kan. Nah, perusahaan baru nanti akan untung ketika ada transaksi belanja selanjutnya, meskipun dari voucher, gitu ya. Meskipun pakai voucher belanja, perusahaan tetap untung. Oke, nah ini, sorry. Nah ini kalau AM akuisisi PS ya, payout-nya juga sama, Rp155 itu. Ini dibagi kepada Anda sebagai AM ya, satu yang mengafiliasi New PS karena langsung mengafiliasi ke PS. Rp350.000 atau Rp100. Itu terdiri atas referral fee-nya Rp50, training insentifnya Rp50. Kemudian AM2 itu dapat Rp10, kemudian AT1 Rp35, AT2 dapat Rp10. Nah, itu pembagian komisi maklarnya lah istilahnya. Oke. Nah, kemudian AT. Nah, kalau AT langsung akuisisi PS itu cukup sederhana penjabarannya, jadi langsung diambil budgetnya semua gitu kan. Rp135 AT1 ya. Langsung dapat AT Rp335 diambil semua kalau direct ya. 472. Itu terdiri atas referral fee-nya Rp175 atau Rp50. Nah, training allowance-nya Rp85 atau Rp297. Nah, AT2-nya dapat Rp10 atau Rp35. Oke. Ini ilustrasi sederhana kalau kita sebagai PS suatu ketika mencapai 10.000 shopper ya. 10 shopper ini jangan dibayangkan banyak gitu ya. Ini bisa dicapai dalam hitungan beberapa bulan saja gitu ya. Nah, ini kalau kita dapat 10.000 shopper, 10.000 shopper itu kemudian shopper ini belanja kebutuhan hariannya hingga gaya hidupnya, kita ambil rata-rata lah ya, hanya 1 juta saja. 1 juta saja. Padahal beli sembako aja kalau bulanan nggak cukup sebulan 1 juta ya. Ini kita ilustrasikan 1 juta saja. Kebutuhan hidupnya cuma 1 untuk belanja di Vingo, dibelanjakan di Vingo 1 juta, maka kalau 10.000 shopper, 10 miliar kita punya omset, nah 10%-nya 1 miliar per bulan. Ini kita bicara nanti kalau sudah launching dan bisa transaksi reguler ya. Oke, nah ini ilustrasi kalau kita AM ya. Sorry. Oke. Nah ini kalau AM kan minimal 10 PS ya. Ini saya ilustrasikan kalau AM punya 10 PS ya. 10 PS ini masing-masing punya pasukan shopper 1.000. Kemudian si AM sendiri ini juga punya pasukan shopper, punya pelanggan shopper itu 1.000, gitu kan? Nah, kalau yang direct shopper yang langsung diafiliasi AM itu kan si AM dapat 14% langsung ya, 14% langsung total budgetnya. Nah, PS shopper yang ada di bawah PS ini kan belanja juga. Nah, si AM ini dapat selisihnya 4%. Nah, karena yang 10% haknya si PS ya. Nah,
Kalau masing-masing shopper ini katakanlah belanja 1 juta per bulan, otomatis ilustrasinya dari yang direct itu, ada yang dari direct itu 1 miliar, otomatis kan omsetnya 14%, 140 juta. Dari kontribusi PS, nah masing-masing shopper juga belanja, kita dapat 4%, 40 juta. Total 180 juta gitu ya. Ilustrasinya sederhana. Ini masih ilustrasi yang tidak lebay ya, masih timik-timik karena kalau 1000 shopper itu sangat mungkin sekali. Nah, kalau tadi sekedar ilustrasi, saya bikin ilustrasi sampai AM aja ya. Nanti kalau AT nanti di jenjang selanjutnya aja kita bikin. Ini biar nggak terlalu panjang. Oke, kalau tadi ilustrasi, gimana kalau realitasnya di negara yang sudah buka di Vingo, gitu ya. Ini teman kita di Malaysia yang mana sudah terjadi transaksi belanja reguler ya. Sudah ada komisi belanja yang minimal 10% tadi ya, sampai dengan 15%. Ini saudara kita fokus mengerjakan bisnis Vingo dalam 75 hari atau sekitar 2,5 bulan bisa mengumpulkan income 100.000 ringgit. Jadi income ini langsung masuk dalam aplikasi, bisa dibaca seperti ini. Total ini adalah maksudnya total income semenjak join. Kemudian today itu adalah income hari ini. Kemudian yang kanan balance ini adalah sisa saldo yang belum di withdraw. Kita bisa withdraw pencairan bonus kita itu seminggu sekali pada hari Selasa. Nah, kalau dikurskan 1 ringgit, artinya teman kita ini, yang di Malaysia ini, hasilnya sudah 330 juta ya. Rata-rata per bulan 100 juta ya. Ini baru 2,5 bulan. Apalagi bunyi tahun nanti ya. Jadi jangan heran, tadi di muka sudah disebutkan, percepatan income di bisnis e-commerce ini bisa demikian luar biasa. Nah, yang ini lebih ekstrim. 5 bulan saja menghasilkan 643.000 ringgit. Kalau dikurskan 1 ringgit 3.300 saja, artinya dalam 5 bulan sudah menghasilkan 2,1 miliar. Nah, ini pastinya sudah dengan ilmu tertentu tadi ya, digital marketing nyebar linknya sedemikian masif ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia ini kan belum launching, potensinya seperti apa? Buktinya seperti apa? Ya, ini saya ambil 3 contoh saja dari berbagai generasi muda, generasi tua, dan tengah gitu ya. Nah, ini seorang AT Indonesia, AT termuda saat ini ya, beberapa bulan merintis bisnis e-commerce Vingo itu. Pada saat testimoni ini dibikin itu sekitar bulan Maret itu 8 juta per hari udah tembus. Saat ini yang Mbak Seliwang ini dari Jakarta ini sudah kurang lebih 12 hingga 15 juta per hari. Bisa dibayangkan percepatannya ya. Nah, ini saya ambil testimoni dari generasi muda, generasi milenial ya, generasi milenial yang sudah paham dengan e-commerce ya. Nah, bagaimana dengan generasi tuanya ya? Bukti bahwa bisnis e-commerce Vingo ini dikerjakan secara mudah meskipun orang gaptek, meskipun orang tua. Ini adalah affiliate leader saya, Pak Mai Munawar ya. Pak Mai Munawar ini tinggalnya di pelosok di Desa Mantingan, Ngawi. Beliau ini mengerjakan bisnis Vingo karena gaptek, hanya online-nya itu dari WA saja, ya. Semua dikerjakan tanpa keluar rumah, di atas kursi roda. Beberapa bulan sudah menghasilkan income. Jadi kalau di versi terbaru aplikasi ini, My Cashback ini ya, jadi sudah breakdown-nya mingguan ya. Kalau yang tadi itu masih today harian. Nah, ini sudah versi terbaru mingguan. Jadi income mingguannya sudah 9,358K. Ini maksudnya 9.358.000
9,3 juta ya per minggu. Total sudah mengantongi income 117 juta. Nah, bisa dibayangkan ya, seorang yang gaptek, lumpuh karena sakit, bisa mengerjakan bisnis Fingo sedemikian luar biasa. Nah, apalagi kalau kita yang masih sehat ya. Oke, nah ini tadi namanya sudah disebutkan di depan oleh Pak Yunarto ya. Beliau ini salah satu AM saya dari Bekasi, latar belakangnya adalah seorang top leader perusahaan asuransi terbesar saat ini, warnanya merah, tidak perlu saya sebutkan ya, ada logo pitanya gitu ya. Penghasilan beliau saat ini di tempat yang kerja yang saat ini 100 juta per bulan. Sangat sibuk, nasabahnya ribuan. Jadi hampir 24 jam standby untuk melayani nasabahnya. Masih sempat menjalankan bisnis Fingo, baru 1 bulan ini ya, baru 1 bulan, persis 1 bulan ini. Hari ini beliau withdraw. Hari ini beliau withdraw pertama. Nah, withdrawnya persis 15 juta. Jadi 1 bulan sudah menghasilkan 15 juta. Gitu ya. Nanti beliau yang bersangkutan akan testimoni sendiri di belakang ya. Kita lanjut aja. Nah, ini bagaimana cara withdraw income di Fingo ya? Jadi untuk withdraw sudah difasilitasi oleh perusahaan ya. Jadi proses withdrawnya nanti diberikan oleh kantor nomor rekening Malaysia, karena harus dikonversi ke ringgit dulu, baru nanti ditransfer ke rekening kita masing-masing. Nah, perusahaan bekerja sama dengan remittance company yang namanya Instarem. Nah, perusahaan jadi remittance company ini ngasih cas ke kita itu 1%, murah meriah ya untuk withdraw. Jadi ini adalah withdraw saya pertama kali ya, 1 bulan pertama jalankan Fingo, withdraw 14 juta, kena cas 1%. Ini notifikasi dari Instarem ini masuk di email ya, masuk di email kita masing-masing. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah bukti transfer yang masuk ke rekening BCA saya, itu bisa dibaca LLG Danamon Instarem PTY Limit. Nah, Instarem ya, bisa dibaca. Jadi masuknya 13.860. Oke. Nah, tantangan untuk menjalankan bisnis Fingo untuk dapat income besar. Memang pertama butuh perjuangan ya, butuh perjuangan karena pasti akan banyak pertanyaan. Aplikasi Fingo belum bahasa Indonesia, yang namanya belum launching, belum resmi ya, masih masa pre-launching ya, masih belum bahasa Indonesia, masih ringgit ya, belum rupiah, harga belum rupiah. Bahasanya yang tersedia masih Inggris, Malaysia, ya. Di negara-negara yang sudah launching saja bahasa yang tersedia. Nanti kalau begitu sudah buka di Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia. Mata uangnya sudah pasti rupiah. Nah, kemudian legalitas dan kantor belum dipublikasikan pastinya. Nanti akan dipublikasikan setelah resmi launching. Nah, payment gateway lokal belum ada. Nanti pasti sudah disiapkan. Nanti koneksi dengan bank-bank lokal juga pasti sudah pasti ada, dan pasti kita tinggal withdraw-nya lebih mudah, langsung masuk ke rekening saat itu juga, tanpa perlu nunggu lama, tidak lewat kantor Malaysia lagi. Nah, Fingo di Indonesia saat ini hanya berupa saat ini ya, masa pre-launching adalah masa penjaringan agen, masa penetrasi bisnis, membuka keagenan yang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Inilah kondisi launching sebelum kondisi Fingo sebelum launching ya. Nah, untuk daftar Super Fingo cukup gampang ya, tinggal download di aplikasi, kemudian minta kode invitor sama sponsornya, kemudian dimasukin secara manual atau lewat link referral. Nah, untuk upgrade menjadi PS atau daftar afiliasi Fingo, caranya cukup simple, lewat sponsor masing-masing ya. Nah,
minta kode referral, link referral masing-masing leader, sponsor. Nah, biasanya itu masing-masing leader juga sudah bikin namanya web support system. Nah, bisa registrasi lewat web tersebut, kemudian melakukan perintah transfer yang keluar di web tersebut. Oke, cara kerjanya paling mudah, simple, sederhana sekali ya, yang tadi di muka sudah kita sebutkan. Cara menjalankan bisnis Vingo cuma 3 step ini aja. Daftar, upgrade menjadi PS atau agen afiliasi, kemudian akan dapat link. Nah, sebar link sebanyak-banyaknya, ajak teman, saudara, kerabat, maupun khalayak di internet. Begitu ada yang mendownload dan register, ya siap-siap. Poin nomor 3, ditabok uang setiap saat, setiap menit, setiap detik gitu ya. Vingo, 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 Vingo. Vingo, 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 Vingo. Vingo, 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 Vingo. Nah, kemudian ini adalah pilihan produk gift pack-nya. Ada kurang lebih 20-30 item ya, nanti bisa dilihat di aplikasi. Nah, ini harga yang Rp199, ini alat bantu menstruasi, ada baju langsing, ada kosmetik, kemudian ada jam tangan cewek, ada sabun, kesehatan, alat pijat, nah dan sebagainya. Nah, ini ada juga meat grinder, ini paling fast moving, setiap rumah tangga pasti membutuhkan. Kemudian sebelah kanannya ada madu premium yang diambil langsung dari sarang lebahnya. Kemudian ada business pack, ada koper, ada jam premium, jam cowok, kemudian vacuum cleaner yang multifungsi, ada alat panggang. Nah, ini ada juga mesin pembersih hama ya, mesin pembersih hama. Kemudian yang sebelah kanannya Scientific Eye Care, ini adalah mesin pemijat mata. Ini paling kita rekomendasikan untuk teman-teman kalau mau menjalankan bisnis Vingo, pastinya akan banyak online ya, di depan laptop, di depan komputer, di depan Android, mata gampang capek. Itu beli gift pack yang ini, kemudian dipijat, nanti insya Allah gampang segar lagi ya. Kemudian ada Mawadah Telekung Travel, ini pasaran di Indonesia 1 juta ya, kalau di Vingo cuma 800.000, dapat voucher lagi 700.000, sudah dapat hak bisnis. Kemudian ada kosmetik dan lain-lain ya, di situ ada koper yang lebih gede. Nah, oke. Nah, itu kurang lebih paparannya. Nah, kita sarankan buat teman-teman yang sudah mengerti informasi ini secara detail, nah, untuk segera join. Nah, kendala apa sekiranya Anda untuk bergabung di Vingo? Modal ya, modal tidak perlu ratusan juta, puluhan juta untuk bisa memiliki aplikasi toko online berkelas skala marketplace ya. Gaptek, tidak ada alasan gaptek, sudah banyak yang membuktikan. Yang penting bisa punya Android dan mengoperasikan Android, copy paste, sebar link, hasilnya sudah banyak yang membuktikan bisa. Nah, belum paham, nah, yang belum paham tinggal kita ada ekosistem bimbingan seperti ini yang secara rutin di leader masing-masing pasti juga ada gitu ya. Ini yang skala besarnya. Kemudian tunggu launching. Nah, tunggu launching itu artinya Anda mentalitasnya follower gitu ya. Kalau tunggu launching pastinya bukan pionir bisnis ya. Kalau di tunggu launching nanti udah pastinya boom, nah tinggal kuotanya soper saja. Nah, susah apanya? Tidak ada yang susah di Vingo ya, tidak ada alasan untuk susah. Takut gagal, trauma.
pernah bisnis di sebelumnya yang belum sukses. Nah, ini waktunya Anda mencoba lagi. Gitu ya. Masih ragu-ragu, tidak ada keraguan lagi karena legalitas Pingo sudah clear di depan mata ya. Sudah ini yang negatif-negatif, berita-berita negatif yang itu karena belum launching dan sebagainya, belum resmi di Indonesia akan segera berlalu gitu ya. Nah, selamat bergabung ya. Pesan terakhir dari saya, moto dari saya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa berjalan autopilot ya, bisa menghasilkan uang meskipun saat kita tidur. Nah, ini kita kerjakan 3 bulan, selanjutnya kita tinggal nikmati aja, pastikan selamanya. Oke, itu paparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Junarto Pardede. Oke. Lanjut dengan diskusi Pak ya, silakan, monggo. Yes. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Luar biasa sekali. Saya juga, ya lanjut lagi ya Pak Endi ya. Ya, sebentar. Ini Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Pak Yudi boleh ini dulu apa? Close touch screen nggak apa-apa. Terus sama Bu Iisnya itu udah masuk belum ya? Soalnya saya cek namanya belum muncul. Sebentar, oke. Kalau dia udah masuk, coba tanya pakai nama apa? Soalnya saya cek namanya nggak ada. Oke. Kita kontak dulu ya. Boleh. Lies Anjani. Lies Anjani. Lies ya? Oh, ada dalam dia. Sudah ada ya. Bentar, saya buka suaranya dulu. Halo? Halo Bu. Ibu Lies Anjani udah masuk. Oh, dengar ya suara ya. Oke, nggak apa. Oke, Pak Junato, kembali ke Pak Junato lagi. Oke, baik. Selamat malam, kembali kita ke laptop ya. Tadi Pak Wahyudi sudah luar biasa sekali. Hari ini ada sebuah peluang usaha, sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tadi kita tidak membahas harus latar belakang siapa, harus posisi apa, background apa, supaya bisa menjalankan bisnis ini. Ternyata dari berbagai latar belakang yang luar biasa, yang berbeda-beda. Ada seorang supir Grab, ada seorang pengusaha, ada seorang dosen, ada juga seorang pekerja, dan yang lain-lain. Artinya, peluang ini bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tinggal tadi kata Pak Wahyudi adalah bagaimana mengubah cara berpikir kita, mindset kita. Bagaimana kita bisa mengubah mindset kita menjadi berpikir positif. Nah, teman-teman semua, siapa saja yang sudah sukses? Padahal ini belum launching loh. Ini belum launching. Kita akan coba dengarkan ada 2 testimoni yang bisa mungkin memberikan kita satu inspirasi. Kenapa mereka bisa menjalankan bisnis ini dengan begitu cepatnya, dan kenapa mereka bisa menjalankan bisnis ini dengan strategi-strategi seperti apa, tentunya kita sudah penasaran. Kita akan dengarkan testimoni yang pertama dari Pak Endi. Ya. Pak Endi ini adalah orang yang luar biasa, hanya dalam waktu 2 bulan dia bisa mencapai AM. Dan itu pun dilakukan dengan sistem online. Ya mungkin rekan-rekan tadi yang banyak mencapai AM itu dengan variasi online dan offline. Ya, jadi beliau murni tidak ada tatap muka, ya, murni beliau melalui online. Nah, yang satunya lagi, yang paling luar biasa lagi adalah Ibu Ziliana. Beliau adalah orang profesional yang notabene adalah dari sebuah perusahaan asuransi yang merah, ya. Beliau sudah menduduki sebagai posisi sejajar dengan director, tetapi masih mau menjalankan Pingo. Kira-kira apa alasannya? Dan kenapa beliau masih menjalankan bisnis ini? Itu yang mau kita dengarkan. Jangan kemana-mana, waktu kita hanya 10 menit. Mungkin yang pertama kita akan dengarkan dulu. Saudara Endi bisa memberikan suatu testimoni kepada kita semua yang hari ini ada kurang lebih sekitar 375 orang, Pak. Ya, kami berikan waktu kepada Pak Endi. Silakan, Pak.
Oke ya, terima kasih untuk Pak Junarto ya. Ya, MC yang luar biasa, semangat, powerful ya intinya. Oke, mungkin saya testimoni nggak panjang-panjang ya, karena kita lagi tunggu-tunggu satu testimoni yang luar biasa dari seorang ya director yang tadi udah disebutin ya, dari seorang profesional ya. Saya singkat aja, kenapa gabung di Vingo ya? Karena saya sendiri sebenarnya konsumen marketplace juga intinya. Karena belanja sehari-hari rata-rata di marketplace juga. Ya kenapa belanja marketplace? Ya utamanya simple ya. Kita nggak perlu keluar rumah ya. Harga otomatis biasa lebih murah dari supermarket ataupun yang lainnya. Karena ya udah nggak perlu biaya sewa ruko dan lain-lain gitu loh. Yang pengen saya lebih ke sini, mungkin saya pengen sharing aja tantangan apa sih di bisnis ini gitu loh. Nah, tantangan apa sih kalau kita jalankan Vingo di waktu-waktu masa sebelum di Vingo launching ini, lumayan ya, lumayan banyak pertanyaan yang ya itu aja yang akan muncul. Ditanyai contoh aja, saya kasih contoh pertama mungkin masalah gift. Ya gift itu barang ya, gift bag kita dapat upgrade di Vingo jadi PS, kita dapat gift produk. Ya, sebenarnya kita bukan dapat gift sebenarnya, itu hanya hadiah aja, bonus. Oke? Yang kita utamakan itu ada lisensinya. Itu kayak kita beli franchise, ya franchise KFC, Pizza Hut ya, atau Alfamart, Indomaret gitu loh. Nah, cuma di sini Vingo dengan harga yang sangat terjangkau ya, sekitar 20 ribuan aja, kita udah bisa punya franchise. Bisa bayangkan, dan franchise ini bisa berlaku internasional, bahkan nasional di Indonesia. Ya, tim saya ada di Bali, ada Jakarta aja, ini semua dari yang tadi ya Pak Junarto udah bilang kita online gitu ya, tanpa tatap muka aja bisa gitu loh. Jadi ini bukan satu halangan intinya seperti itu. Terus yang kedua, banyak sering tanya belum launching. Oke, kalau saya sikapi ini yang belum launching, coba aja kita lihat marketplace besar ya di Indonesia, contoh ya, Shopee. Kalau kita tahu itu Shopee itu dari Singapura. Oke, JDID, Lazada itu dari China ya. Lazada kan pemegang saham terbesar juga Alibaba Group, oke. Jadi kalau marketplace besar seperti itu bisa masuk Indonesia, kenapa Vingo nggak bisa gitu loh. Hanya berbeda di model afiliasi ya, oke. Vingo bukan MLM. Karena sistem afiliasi untuk bagi hasilnya kita tadi udah dengar semuanya, jelas payout-nya itu ada. Jadi ada nggak akan terjadi namanya over payout. Nah, itu yang perlu kita hitung-hitung. Ya, jadi yang saya bilang itu harus masuk akal hitung-hitungan untuk bonusnya gitu loh. Itu yang paling penting. Karena kalau bonus tanpa level dan hitungan yang nggak jelas itu biasanya akan terjadi namanya over payout dan terjadi scam. Ya, dan Vingo udah ada hitung-hitungan semua. Oke. Dan yang paling penting sebenarnya di sini kita jalankan Vingo, yang penting uangnya bisa ditarik sebenarnya. Itu paling penting. Oke. Karena kalau kita bisa kumpulin kayak kita lihat testimoni teman-teman kita yang udah puluhan juta, jutaan, puluhan juta, ratusan juta juga sudah ada. Jadi nggak mungkin orang mau jalankan Vingo, uang di akun ratusan juta nggak bisa tarik. Intinya seperti itu, setuju ya. Jadi nggak mungkin orang mau jalankan ngumpulin uangnya tapi nggak bisa diambil, ngapain, percuma gitu loh. Tapi Vingo bisa, cuma ya mungkin kita ada minimum untuk penarikan. Ya karena antar negara tadi, ya kita harus bisa pahami lah ya, bisa maklumi. Oke. Sebagai penutup saya nih di sini saya pengen kasih sebuah ini karena Vingo ini sebelum launching ini ada sebuah momentum dan sekaligus peluang. Kenapa saya bilang momentum dan peluang? Ya kita lagi bangun shopper PS sebelum Vingo ini launching. Ya begitu nanti Vingo ini launching ya otomatis yang udah mulai duluan ya harusnya panen dulu otomatis. Ya. Cuma kita mikirnya kalau kita nggak ambil peluang ini ya di jauh-jauh sebelum Vingo launching ini ya mungkin saya ini yang kita punya income jutaan, puluhan juta, ratus juta mungkin udah nggak ada juga. Harus dimulai nol waktu Vingo launching. Oke? Jadi untuk teman-teman yang khawatir hal itu, menurut saya boleh coba dipelajari lebih mendalam tentang Vingo. Dari kita lebih yakin ya, kalau Vingo kedepannya akan lebih luar biasa lagi. Oke? Mungkin itu saja dari saya Pak Junarto. Saya kembali ke Pak Junarto. Thank you. Nah, yang kita tunggu-tunggu hari ini kita akan coba dengarkan. Ibu Isdiana sudah ada? Iya Pak, ada. Suara saya sudah kedengaran Pak? Sudah. Sudah terdengar? Ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah testimoni. Oh sudah ya? Ini testimoninya luar biasa. Beliau adalah seorang profesional dan beliau adalah seorang trainer. Di samping trainer, beliau juga dengan kesibukannya yang luar biasa, tapi masih mau menjalankan peluang bisnis Vingo. Ini rahasianya. Apapun alasan saudara,
Saya mendengar tadi begitu banyak alasan. Oh, saya sangat sibuk. Oh, saya banyak urusan. Oh, saya banyak kerjaan saya. Waduh, saya nggak punya waktu. Padahal peluang sudah di depan mata Anda. Kita dengarkan testimoni dari Ibu Hajah Juliana. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Pardede atas waktunya yang diberikan untuk saya. Pada malam hari ini saya diundang untuk testimoni ya di Pinggo. Ini untuk pertama kalinya saya tampil di di testimoni acara Pinggo. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pinggo setanah air dari Sabang sampai Merauke. Mungkin juga ada saya lihat tadi dari Singapura ya. Terus juga mungkin ada dari Malaysia teman-teman Pinggo semuanya. Salam kenal. Nama aslinya Hajah Iis Juliana Ayunani, tapi karena kebetulan saya juga latar belakangnya selain sebagai pebisnis insuran atau asuransi, saya juga sebagai seorang penyanyi. Saya sudah ada beberapa album, mungkin teman-teman bisa cek di Google ya. Ada album saya terbaru, saat ini saya lagi launching album religi namanya Tawakal. Nama saya kalau di dunia panggung atau di dunia artis namanya Liz Anjani. Jadi Liez Anjani gitu ya. Kebetulan saya emang hobi menyanyi, jadi saya bikin album kemarin baru launching waktu sebelum Lebaran atau sebelum Idul Fitri, saya launching religi namanya Tawakal, dan sebelumnya juga saya launching album dangdut yang berjudul Aku Selalu Menyayangimu. Bisa dilihat, mungkin bisa bantu di-share atau di-subscribe ya di YouTube. Ya itu. Nah, kemudian latar belakang saya adalah saya sudah di perusahaan lama atau di perusahaan asuransi merah, saya sudah lebih dari 10 tahun menggeluti bisnis asuransi ya, mulai dari agent, kemudian naik peringkat jenjang karir menjadi seorang associate agency director, dan kemudian sekarang saya sudah di posisi tertinggi di perusahaan asuransi merah, yaitu udah posisi agency director. Dan saya sudah alhamdulillah di perusahaan asuransi juga, saya sudah melanglang buana ke berbagai belahan negara, sudah lebih dari 26 negara saya injak, mulai dari Paris, Prancis, Swiss, Belanda. Harusnya tahun ini juga saya ke Copenhagen, tapi karena corona jadi akhirnya investasi uang sebesar 80 juta alhamdulillah gitu ya, karena nggak jadi berangkat ke Copenhagen. Jadi setiap tahun saya alhamdulillah achieve jalan-jalan luar negeri terus, dan sudah bisa investasi rumah, real estate, apartemen, ya alhamdulillah. Kalau dari segi income sih alhamdulillah ya, sudah hampir 100 juta, dan saya sudah investasi dalam bentuk apartemen maupun properti dan segala macam. Tapi hanya satu kekurangannya yang saya rasakan semakin lama itu bisnis itu, kita kalau sudah di puncak karir gitu kan, ada satu kejenuhan yang memang kalau uangnya sih nggak jenuh ya, tapi dari pelayanan, saya harus melayani ribuan nasabah. Tentu saya merasa kewalahan gitu ya, lama-lama kok saya nggak ada istirahatnya, mau tidur aja nasabah telepon, saya mengalami pendarahan, saya mau masuk rumah sakit, jadi kita terus melakukan pelayanan. Dalam hati kapan saya istirahatnya gitu kalau begini gitu, karena setiap tahun pun saya selalu ditarget oleh perusahaan gitu ya, untuk ya targetnya juga miliaran, lumayan stres juga gitu kan, seperti itu. Jadi pernah waktu itu perusahaan saya mengundang satu pebisnis e-commerce termuda di Indonesia, yaitu Yasa Singgih ya. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube, namanya Yasa Singgih. Dia pebisnis e-commerce yang sukses dari usia 15 tahun dia memulai bisnis e-commerce. Pada saat itu dia diundang sebagai speaker di perusahaan saya, di perusahaan asuransi saya. Dan pada saat itu dia udah income miliaran gitu. Hanya dari modal dia ratusan ribu rupiah, tapi akhirnya dia bisa menjadi seorang miliarder termuda dari bisnis e-commerce. Dia mulai dari bisnis, mulainya tadinya dari kaos-kaos gitu ya, lama-kelamaan dia ambil spesialis menjadi penjual sepatu kulit khusus cowok sama gesper gitu ya, tapi dia bisa meraup penghasilan miliaran. Seorang anak muda, pada saat itu saya bilang, oh Yasa hebat ya, kamu masih muda udah jadi miliarder. Mbak, katanya kalau untuk menjadi pebisnis e-commerce nggak perlu harus modal besar, dari modal kecil aja yang penting ulet, katanya gitu. Dan ada sistem yang ibaratnya emang udah teruji kalau dia bikin sistem sendiri gitu kan. Nah makanya di dalam apalagi pas saat pandemi corona begini kan, kita dirumahkan gitu ya, Mas, artinya saya untuk ketemu nasabah juga agak sulit, ketemu klien yang biasanya saya
ketemu di lapangan, karena kan kita kalau prospek di perusahaan yang lama, saya harus ketemu klien face to face. Saya harus menjelaskan, menyajikan ilustrasi, dan ibaratnya juga saya harus minta tanda tangan dari nasabah gitu kan. Tentu dengan adanya pandemi corona itu ibaratnya sangat menyulitkan sekali saya untuk bisa bertatap muka dengan calon klien. Nah, di saat saya ibaratnya sering berada di rumah, saya merenungi, saya bilang kapan ya saya dipertemukan dengan sebuah bisnis yang tanpa harus melayani gitu ya, tapi income-nya bisa mengalir deras gitu, walaupun nasabah-nasabah yang sudah saya rekrut tetap akan menjadi tanggung jawab saya seumur hidup, tapi saya tidak mau menambah nasabah baru gitu kan, seperti itu. Nah, di dalam peperangan batin saya gitu ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan bisnis yang ibaratnya tuh saya nggak harus capek gitu, nggak harus melayani komplain dari nasabah, tapi ibaratnya income bisa jauh lebih oke gitu kan. Nah, di saat saya berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teman lama ya. Pada saat itu saya dapat reward Awun Bali Lombok, ke Lombok pada saat saya jadi agent pertama kali. Reward pertama kali yang saya capai, dia adalah sahabat saya, sama-sama orang asuransi juga gitu ya. Dan dia telepon saya, Lis, katanya saya mau ke rumah, boleh nggak? Ada apa ya Pak? Saya bilang gitu kan. Saya ada bisnis bagus katanya gitu kan. Bisnis apa? Ya pokoknya nanti aja deh. Oh ya udah, kalau begitu Bapak ke rumah saya aja. Nggak apa-apa Pak, boleh pakai masker aja karena saya pengen dijelasin secara detail gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumah saya bawa laptop gitu kan. Dia jelasin gimana jenjang karirnya segala macem. Akhirnya saya nggak pakai mikir lagi, wah ini nih Pak bisnis yang saya cari ini, segituin kan. Walaupun dia bilang Pinggonya memang belum resmi launching, nggak apa-apalah. Saya bilang saya juga percaya kalau di Malaysia aja bisa diterima, masa sih Indonesia nggak mau terima Pinggo? Intinya itu aja sih. Malaysia juga bukan orang yang bodoh gitu ya. Akhirnya saya nggak pakai panjang lebar, akhirnya udah saya putuskan bergabung pada saat itu. Terus setelah itu Pak, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau jadi AM, saya bilang gitu kan jenjang karir pertama saya langsung tanya, jenjang karir pertamanya di Pinggo apa AM? Ibu cukup rekrut 10 katanya, dan langsung di bawah Ibu udah ada 30 PS. Ya udah, aku langsung kerjain. Begitu saya katakan saya siap AM. Kata saya tuh kalau begini mah ini mah gampang, saya bilang. Masih sulit di asuransi gitu kan. Ini yang lebih mudah menurut saya gitu ya. Akhirnya ya udah, nggak pakai mikir lagi, besoknya saya langsung action. Saya ketemu 5-6 orang saya jalanin, walaupun banyaknya by phone ya. Teman-teman saya kan banyak, karena ini tidak perlu sulit, tidak perlu tanda tangan, tidak perlu ada KTP, kan hanya bisa kita tinggal jelasin, bisa via Zoom ataupun via telepon gitu ya, seperti itu. Akhirnya udah, teman-teman saya udah punya jaringan, sudah punya, jadi nggak susah, dan udah punya banyak teman di asuransi juga. Jadi ibaratnya saya nggak susah untuk mencari link gitu kan, seperti itu. Jadi saya hanya telepon begini-begini, ininya apa, jenjang karirnya begini-begini. Mereka bilang, ya udah Lis, gue percaya kalau lu bilang bagus, gue ngikut. Jadi hanya begitu aja. Jadi saya nggak begitu kesulitan untuk menjelaskan kepada mereka. Akhirnya ya udah saya closing. Akhirnya hanya dalam jangka waktu 14 hari saya langsung achieve AM di Pinggo gitu ya. Dan saat ini di bawah saya sudah ada 3 AM pada saat ini ya. Jadi saya hanya tinggal kurang 5 AM lagi untuk menuju affiliate trainer ya, untuk posisi jenjang karir tertinggi di Pinggo. Dan itu kemarin saya di-challenge sama Pak Wahyudi, Bu Iis mau berapa lama katanya jadi AT? Saya bilang, Pak, mudah-mudahan paling lama 3 bulan. 3 bulan ya, paling cepat 2 bulan ke depan. Saya bilang, insya Allah itu paling lama, karena saya saat ini lagi mempersiapkan, insya Allah 5 AM saya akan lahir dalam jangka waktu yang bersamaan. Itu strategi saya selanjutnya gitu kan. Nah, itu alhamdulillah, dan hari ini saya benar-benar membuktikan Pak Wahyudi, saya pengen diajarin bagaimana withdrawal komisi saya dari Pinggo. Walaupun baru 15 juta ya teman-teman, tapi kan itu 15 juta komisi saya di Pinggo. Saya bangga karena kerjanya juga baru 1 bulan. Kalau tadi saya sudah sukses withdrawal 15 juta ya. Mudah-mudahan mungkin sebentar lagi akan diterima di rekening saya. Mungkin itu aja kali ya Pak ya, nggak usah panjang lebar. Jadi saya kasih tip kepada teman-teman yang mungkin masih ragu, yang masih mikir-mikir, nggak usah kebanyakan mikir, karena ibaratnya untuk join aja tidak perlu uang yang banyak ya menurut saya modalnya, dan terus itu juga diganti dengan barang, dan juga kita udah dapat 1 akun bisnis gitu kan. Kalau memang barangnya tertunda nggak apa-apa, karena memang kita maklumin karena lagi lockdown, lagi ada corona. Kecuali nggak ada corona,
Pak Wahyudi bilangnya macam-macam itu nggak masuk akal. Tapi karena corona saya ampuni gitu, saya maafkan, nggak apa-apa gitu. Karena memang lagi situasi dan kondisi memang lagi tidak memungkinkan. Jadi masuk akal kalau Pak Wahyudi bilang barangnya entar gitu ya seperti itu. Tapi kan paling tidak kita sudah punya akun bisnisnya. Itu yang menjadi ibaratnya nggak apa-apa. Toh satu akun bisnis ini kita akan sulit membuat satu akun yang seperti ini kalau ini bukan sebuah perusahaan yang besar gitu. Ini kan semacam kayak Gojek, aplikasi Grab kayak gitu kan akan sulit kita membuat sendiri mah kan begitu. Kalau nanti suatu hari nanti kita kebanyakan mikir terus pada saat akhirnya Pingo booming di Indonesia baru kita memulai ya kita udah kehilangan berapa langkah jauh dengan orang lain yang sudah ibaratnya pionir menjadi awal gitu ya. Kalau saya sih segala sesuatunya gamblingnya gini ya, saya berjiwa sebagai seorang pengusaha. Saya ibaratnya tidak perlu banyak mikir. Kalaupun saya ketipu juga paling cuma 800.000 gitu kan seperti itu ibaratnya. Tapi saya yakin ini bukan perusahaan tipu menipu gitu kan seperti itu. Saya yakin Pingo suatu hari nanti saya ibaratnya di sini punya misi. Saya punya visi ke depan. Artinya suatu hari nanti saya seolah-olah membayangkan bahwa Pingo ini pasti akan terjadi booming di Indonesia karena ini bisnis e-commerce yang ibaratnya baru satu-satunya memiliki sistem afiliasi gitu kan seperti itu yang tidak dimiliki oleh Tokped, Shopee maupun Lazada kayak gitu. Selama ini saya sering belanja di Shopee tapi saya tidak pernah dapat komisi atau cashback apapun. Tapi kalau saya pergunakan Pingo ini ibaratnya men-share ke teman-teman ataupun saya sendiri berbelanja, saya udah dapat keuntungan yang luar biasa. Nah, ini bisnis ini yang saya cari sebenarnya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun masih ya nggak usah ragu-ragu lah teman-teman. Saya insya Allah Pingo ini adalah bisnis yang emang bagus ya, baik dan simple gitu. Kalau menurut saya mah tidak perlu harus stok barang, tidak perlu harus packing gitu kan. Tapi kita udah dapat bersih ya gitu. Itu aja sih teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja Pak Pardede. Terima kasih banyak. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Boleh, luar biasa sekali. Kita mengharapkan nanti akan berikan testimoni lagi. Nanti setiap minggu ada 2 kali loh, Bu. Mungkin nanti Iya, siap, Pak. Kalau Pak Wahyudi yang minta, atau Pak Pardede yang minta, ataupun siapapun teman-teman yang minta saya testimoni, insya Allah saya dengan senang hati akan sharing gitu ya. Mantap. Oke. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih Bu Iis. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih. Ya, rekan-rekan semua tadi sudah mendengar betapa ada 4 poin tadi yang coba kita simpulkan dari testimoninya Ibu Zuliana. Yang pertama adalah beliau mengharapkan ada satu kebebasan, ya, ada freedom, ya, itu yang pertama, luar biasa. Yang kedua, hidup ini harus berpikir cerdas, smart, kan gitu. Jangan hidup biasa-biasa saja. Hidup itu harus berpikir cerdas dan smart, yang nomor 2. Yang ketiga, hidup itu harus selalu berinovasi dan berevolusi. Situasi kondisi seperti apapun harus bisa berevolusi. Ibu I sudah bisa tadi. Jangan pernah bilang karena koroni kita semuanya down kan gitu. Tapi beliau tadi punya prinsip hidup itu harus berinovasi dan berevolusi. Panas kita panas, dingin kita dingin, suam-suam kita dingin ya. Dan yang terakhir ya, beliau bilang bahwa bedanya orang sukses dengan tidak sukses seberapa cepatnya Anda bisa mengambil keputusan. Ya, jadi kalau terlalu lama berpikirnya gitu loh, muter-muter gak mudeng-mudeng kan gitu ya. Hanya dengan modal yang kecil tapi alasannya 1001 alasan. Hari ini presentasi Pak Wahyudi membuat kita pikiran kita terbuka lebar. Dibantu lagi dengan tadi testimoninya Pak Andi dan Ibu Is, semakin membuka peluang kita semua. Rekan-rekan semua software PS. Kalau software segera join ya. Bagi Anda yang PS, kembangkan tim Anda. Raih AM kalau bisa lebih dari 14 hari. Ibu Is sudah buktikan, seorang ibu rumah tangga yang super sibuk, 14 hari bisa dicapai. Apalagi Anda ya, dengan segala kekurangan dan kesibukan yang mungkin yang tidak terlalu sibuk seperti beliau. Saya yakin Anda pasti bisa. Jadi akhir dari saya Pak Wahyudi, Pak Endi, buat kita semuanya, akhir daripada kesimpulan dari saya, ya saya hanya mengutip dari sebuah cerita bahwa untuk sukses kita di Pingo dibutuhkan satu roda. Roda itu adalah Pingo, ya. Untuk menuju kita kesuksesan
ada rodanya, ada motornya, ada Pingo. Bagaimana menjalankannya? Jangan pernah berhenti. Bergerak, 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 bekerja. Hanya itu solusinya. Kalau Anda berhenti, Anda akan jatuh. Ya. Tapi kalau Anda jatuh, bangkit lagi, ngayuh lagi. Kalau Anda jatuh lagi, ngayuh lagi. Satu saat kita akan bertemu sama-sama. Go AM, go AT, salam dahsyat. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada Pak Hendy, Pak Wahyudi. Oke, mungkin kita langsung tutup aja ya. Kita langsung tutup aja. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di acara Zoom kita ya. Kita ada next sesi lagi di hari Kamis. Ya, jadi ini adalah salah satu support system dari kita global ya. Ini kita mainnya secara nasional. Jadi ini salah satu support system. Jadi teman-teman next hari Kamis kita ada lagi, bisa undang lebih banyak lagi ya. Kita maksimalkan 500 orang ya. Ini full, bisa full kan 500 partisipan ya. Kemarin udah tembus 400 nih saya lihat ya. Jadi luar biasa. Oke. Mungkin itu saja dari kita ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih Sampai jumpa lagi. teman-teman. Terima kasih Ibu Juli.